Ini yang semuanya kaos sekarang yang Kaos punya. sudah ada, celana, jaket, Oke. lengkap. Sisa sandal sama sepatu. Oh, jadi sekarang sudah punya celana merek Bumblebee, baju, kaos. Waduh, luar biasa. Sekarang nanti mau bergerak di bidang sendal lagi. Sandal salah. Soalnya, tapi ya butuh proses. Butuh proses. Butuh proses. Sekarang fokusnya Kak Akbar ini apa? Kalau boleh tahu tentang Saya Bumblebee. ingin menyebar luaskan ini produk Bumblebee ke seluruh Sulawesi. Sulawesi dulu Sekarang- tahun ini. Tahun ini Sulawesi dulu ya. Tahun depan bisa Indonesia. Mantap. Kita doakan sama-sama ya. Karena untuk mengekspand ini pasti butuh banyak hal ya. Butuh banyak hal, bukan hanya masalah modal tentunya, tapi butuh kesiapan secara individual, secara tim. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi begini Kak, saya sekarang bergerak juga di bidang konveksi. Konveksi, alhamdulillah di bidang konveksi. Saya mencari juga orang-orang yang ingin membuat brand. Seperti saya dulu. Jadi saya mencari diri saya yang dulu. Woi deh bahasanya. Jadi untuk produksi, kan anak-anak muda sekarang bingung mau produksi di mana. Saya bisa support untuk mereka. Kalau Bumblebee apakah sudah buat sendiri? Sudah buat. Oh. Jadi tahun 2020 ini dari bahan sampai jahitan dan sebagainya semua diproduksi di sini. Mantap jiwa. Cuman karena Covid, jadi ini kosong. Oh iya, kalau ini teman-teman mungkin kesini ini rumahnya gede banget, tapi masih kosong emang belum terisi dengan ini. Masih ya banyak barang-barang yang masih terbungkus gitu ya. Ini mesin-mesin gede masih ada di sini nangkring belum dipekerjakan. Oke, jadi Bumblebee sekarang sudah buat konveksi. Jadi semua bahannya di sini nanti. Oke, mulai dari desain kemudian semua kita support. Kita support spesial untuk mereka yang ingin mulai bisnis lokal brand. Dan juga teman-teman yang mau bisnis lokal brand, nah ini bisa diajak kerjasama nih sama Bumblebee. Nah pasti saya yakin karena dia juga pernah merasakan namanya kesulitan di masa lalu, pasti tidak akan mempersulit teman-teman lah. Iya, pasti seperti itu. Dari modal, tenang. Oke. Jadi saya mau juga sebutin ini teman-teman anak selingkaran. Waduh, selingkaran. Jadi di sini ada Sul. Halo, Itu yang pakai baju merah itu, di belakangnya itu mesin bordir yang insya Allah beroperasi. Waduh. 2020 ini. Oh itu mesinnya tuh. Itu baru mesinnya. datang Mesinnya itu tuh. mesin bordir. Ini dari mana nih mesin bordirnya? Jakarta. Oh, Jakarta. itu beli, waduh, gila itu kalau dari model aja tuh gedenya luar biasa. 2 ton dia. 2 ton. Iya, 2 ton. Itu untuk konveksi. Konveksi untuk bordir. Bordir. Wah, harganya berapa tuh, Bang? X. Waduh. Berapa? Oh ya sudah, kalau tidak mau harganya berapa? Nolnya berapa? Berapa nih? Waduh, 12 nolnya, Bos. Tidak. 9 digit ya. 9 digit. 9. Oke, banyak. Sebelah sana ada Akbar Anas. Ini yang Akbar Anas nih, yang Bumblebee. Oke, yang teman Akbar saya Anas. merintis. Waduh. Dia sekarang yang punya ini toko yang Makassar. Oh, jadi Bumblebee Makassar. Dia pengelolanya langsung dari pola pikirnya sendiri. Jadi jadi ownernya Bumblebee Makassar ini Kak Akbar. Dia langsung supaya dia tahu, dia terapkan semua ide. Oke, kalau gitu saya mau ngomong sama Kak Akbar Anas ini. Akbar Anas, kita ngobrol dulu ya Kak Akbar Anas ya. Saya penasaran sama Anda ini. Kenapa pada saat tahun terpuruknya itu kenapa Kak Akbar ini percaya sama dia ini? Kenapa kemudian mempercayai dan akhirnya ikut terjerumus bersama bahasanya? Itu kenapa waktu itu Kak Akbar? Bisa mungkin diceritakan? Gimana Kak? Tolong suaranya agak Kecil suaranya. Suaranya agak kecil. Halo? Ya, oke. Ya, sudah? Oke, sudah Ya. agak kedengaran sedikit. Dekat-dekat lagi. Nah. Ya, oke. Silakan. Saya sama Akbar itu sudah berteman lama. Oke. Saya kenal sama Akbar dari SMP. SMP. Iya. Oke. Saya sering ikut sama dia. Karena saya itu sama Akbar hampir ada hubungan keluarga cuma jauh. Oh, oke. Apa suami istri? Karena saya lihat dari Akbar itu ada memang karakter yang saya kagumi dari dia.
Waduh. Iya, ada. Traktir dari Guru Akbar. Oke. Karena masih dari SMK, saya mulai sama Akbar ini jual stiker. Oh, berarti dari SMK sudah ini ya, sudah bisnis bareng ya. Oke. Dia ke Palu, saya ikut ke Palu juga. Dia ke Jakarta, saya ikut ke Jakarta juga sambil cari-cari pengalaman. Waduh, jadi memang sudah. Sebenarnya konsep pertama Bumblebee itu rencananya sebenarnya itu kita buka di Jakarta. Sebenarnya. Cuma Akbar pulang pas di Jakarta, dia pulang. Tinggalkan dia. Kakaknya menikah. Meninggalkan Anda. Saya tinggalkan. Waduh. Jakarta. Waduh, sungguh teman-teman yang sangat bagus ya. Tapi dipanggil di Jakarta. Saya hampir mau 1 tahun di Jakarta. Dipanggil. Terus dia ada kabar. Astagfirullahaladzim. Jadi selama 1 tahun itu tidak ada kabar dia. Dia tidak ada kabar. Wah, luar biasa. Terus bilang saya sudah memulai bisnis. Ya. Kita ini sudah memulai buka toko, cuma kita tidak bisa buka di Jakarta. Mungkin kita buka di Pinrang karena ini masih ada sisa kontrakan orang tua dan harus kita lanjutkan. Ada modal ini. Kalau mau kami balik, atur tiket mau pulang, kita jalankan sama-sama mulai dari nol. Jadi memang saya nyatu sama Akbar, ikut sama Akbar. Saya tidak memang bilang dari awal ikut dia mau gaji Kak. Saya juga cuma mau cari pengalaman dulu tentang bisnis, bagaimana itu punya bisnis. Jadi saya pelajari semua bagaimana cara mengelola keuangan, manajemen toko semua. Jadi saya banyak dapat ilmu banyak dari Akbar. Oke, luar biasa. Kenapa saya bertahan sampai sekarang? Karena saya juga alhamdulillah sudah memiliki beberapa saham di Bumblebee. Jadi saya sambil kerja saya juga ada penghasilan sampingan. Wes, luar biasa. Mantap jiwa. Keren. Karena jatuh bangun Bumblebee itu sebenarnya sejarahnya jatuh bangun Bumblebee itu sangat banyak. Banyak, luar biasa. Oke, terima kasih Kak Akbar Anas. Nih, siapa nih yang kita bisa ajak ngobrol lagi ya kira-kira ya? Ini ada saya teman juga nih yang punya selingkaran Pinrang. Dia owner sarung Bugis. Yang mana nih? Muhammad Iswar. Agung Susanto Ramli. Waduh, kita sapa dulu nih Kak Agung. Halo Kak Agung. Sarungnya. Waduh, ini sarungnya keren sekali nih. Ada lontara-lontaranya ini. Waduh, ini juga buatan sendiri nih Kak Agung. Iya. Aduh, suaranya nggak ada suaranya. Tunggu, kita. Padahal HP baru nih. Tunggu. Ini tuh unmute dulu. Coba apakah? Coba kita cek dulu. Coba ada pilihannya di situ. Ya, oke, silakan ngomong Kak Agung. Oke. Nah, mantap jiwa. Oke, sabar. Oke, gimana nih Kak Agung? Ya. Waduh, ini sarungnya keren sekali nih. Iya. Ini sarung, ini apa itu bacanya itu? Kaganga. Bukan. Apa? Ini bacanya Masega Kana Usena Torti. Wede. Merindu kina, saya juga merindu. Iya, bahasanya luar biasa. Karena ini konsep sarung baru lagi nih ya. Jadi kalau orang-orang kan kemarin itu sarung-sarung yang sudah sering kita lihat itu kan yang merek-merek Gajah Duduk dan lain. Ini unik ini bentuknya nih. Nah sekarang ada tulisan-tulisan lontaranya. Kenapa berpikirnya sarung kemarin Kak? Sederhana Kak. Budaya. Saya kan sebenarnya suka sejarah. Oke. Suka gunung. Dan ketiga suka perempuan tidak Kak? Enggak. Wah, ini udah suka perempuan. Saya kira bahaya. Udah suka perempuan dia. Ya, oke. Terus karena kecintaannya terhadap gunung, Iya, sejarah. Nah, akhirnya bikin kebiasaan selalu pakai sarung. Nah, suka pakai sarung, nggak suka ribet. Iya. Pokoknya cari yang simpel. Oke. Namun ya kemarin beberapa bulan lalu produksi cuma mau dilemparkan kepada teman-teman, tapi kayaknya teman-teman nggak bisa. Jadi pertama kali coba dunia clothing. Hebat ya. Oke, mantap. Thank you.
Kak Agung. Nah ini juga ada Kak Chandra di sana. Waduh, tapi kayaknya ini tertutup videonya. Saya baru mau ajak ngobrol. Sibuk. Oh ini ada nih. Kita tanya-tanya dulu sedikit. Halo Kak Chan. Jelas kedengaran enggak ya di sana? Halo Kak Chan. Waduh. Kayaknya lagi nyantai kah ini? Kenapa, Bro? Waduh. Ini Kak Chan mau bagaimana ini Kak Chandra tentang bisnis clothing, menurutnya Kak Chandra seperti apa? Sebagai seorang pebisnis, menurut Kak Chan prospek bisnis clothing itu seperti apa? Saya mau bikin saingannya punyanya Akbar. Waduh. Oke. Siap 86. Kalau di sini namanya Bumblebee, kita apa namanya di situ nanti? Apa lagi itu namanya? Transformer. Iya. Transformer. Berarti mau bikin musuhnya Transformer ya? Apa sih lagi namanya itu? Optimus. Optimus temannya ya. Jadi kenapa kira-kira mau bikin saingannya nih Kak? Kenapa peluang bisnisnya di sini seperti apa? Biar Akbar bangkrut. Waduh, ini sangat jujur sekali perangnya. Oke. Bagus Akbar. Sebenarnya itu Akbar kunci keberhasilanmu ini yang baju hijau. Baju hijau. Akbar yang satu. Oh yang ini. Yang di sana atau yang di sini? Bukan. Akbar yang satu. Akbar yang satu. Iya. Kunci keberhasilanmu itu yang baju hijau. Akbar yang satu. Kalau enggak ada orang loyal kayak dia, enggak gitu. Wah, Betul. betul. Itu baru manusia. Akbar Anas ya. Iya. Jadi Akbar yang satu enggak bisa. Kalau ada orang tidak ada ya. Penting. Karena saya juga waktu bikin bisnis kayak gitu. Bukan uang. Jadi uang itu bisa dicari ada juga. Bahkan bisa lebih banyak kau dapat daripada uang. Uang itu efek. Ya walaupun saya memang butuh uang bensin, butuh uang makan, uang apa, tapi menurut saya yang paling penting itu adalah yang kita butuh adalah teman yang bisa jalan sama-sama. Karena itu pasti kalau bicara uang bensin, bicara uang makan, terus karena tidak mungkin tidak bisa jalan motorku. Ya pasti, kenapa bisa? Ada bensin nggak? Tunggu, nanti dia kirim ke uang. Semua nih lapar orang. Belum makan brother, kan pasti begitu ya brother. Iya. Belum pasti begitu sih. Uang itu bisa dicari. Ya berarti intinya teman kayak Akbar ini nggak bisa dicari. Betul. Siap 86. Loyalis. Tapi untuk mendapatkan orang seperti Akbar Anas ini tidak gampang juga pasti ya. Iya betul. Panjang juga perjalanannya. Gampang. Oh gampang. Iya. Gampang. Doa. Oh doa. Betul. Oke deh. Thank you Kak Chandra sudah menyapa. Oke deh. Siapa lagi ya kita mau ajak ngobrol di sana? Raffi, siapa tadi yang mau ditanyakan Raffi? Oke. Kita siapa lagi ya? Mas Bobby punya barber Pinrang. Wah ini yang punya barber Pinrang ini. Selingkaran senjata pareng juga. Waduh, ini boleh lah ini kalau kita kalau saya ke Pinrang ini bisa cukur di tempatnya Kak Bobby ya. Siap. Pasti itu. Bisa. Ini di sebelah di daerah mana Kak Bobby? Ininya, barbernya. Di Pinrang Pinrang di Bengkok. Mana? Di dalam kota. Dalam kota ya? Iya. Oke, nanti kita nanti kalau kesana lagi. Ini kebetulan rambut saya sudah agak gondrong ini. Siapa tahu bisa langsung dicukur sama ownernya toh. Iya. Nah, ini Kak Rayana mau dia ngangkat tangan kayaknya mau nanya. Silahkan Kak Rayana. Tapi diaktifkan lah ininya, videonya supaya kita. Iya. Nice kan gitu, asik. Halo Kak Rayana. Tunggu, belum aktif katanya. Sudah ini kah? Kenalan dulu lah. Rayana ini namanya Rayana kah? Ramayana? Namanya Rayana. Rayana dari mana? Rayana. Rayana asli dari mana? Dari Enrekang, Kak. Enrekang. Mantap. Salam untuk Enrekang. Ini dapat informasi ini dari mana, Rayana?
gabung kelas ini? Dari Kak, dari Mister Muslimin, mentorku di betul. Iya. Oke, silakan Kak Rayana dari Rekang mau nanya apa? Jadi begini Kak, pertanyaanku, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kan tadi ceritanya tuh Kak, yang saya tangkap itu kesuksesan Kakak itu kayak actionnya sama keberaniannya ini kayaknya mendominasi sekali. Kira-kira menurut Kakak berapa persen itu Kak kira-kira yang sehingga bisa seperti ini sekarang Kak? Oke, jadi apa saja sih yang dibutuhkan ya sebenarnya untuk bisa menjadi seorang pengusaha? Mungkin itu inti pertanyaannya ya. Apa saja keberanian atau apa saja, dan itu harusnya seperti apa? Oke, gimana Tokbar? Apa saja yang dibutuhkan kalau kita mau jadi pengusaha? Kepercayaan ya, oke. Itu sangat-sangat penting, udah dibilang tadi alasannya. Jadi modal utamanya satu kepercayaan, apalagi kira-kira? Konsistensi. Oke. Kenapa kira-kira kalau kita tidak konsisten? Kalau tidak konsisten berarti semua apa-apa pasti ditunda. Jadi semua kegiatan itu pasti ditunda. Oke. Kalau kita tidak konsisten, Oke. Jadi kalau bilang resolusi tahun ini, seperti misalkan mau bikin toko, tapi nanti di akhir tahun sampai akhir tahun dia bilang nanti. Jadi resolusinya dibuat lagi sampai sekarang tahun baru bikin lagi resolusi bikin toko. Jadi resolusinya itu tidak ada gunanya sebenarnya. Oke. Karena ketidakkonsistenan kita. Konsistensi, oke. Apalagi kira-kira? Apakah 2 poin itu cukup ataukah? Saya paling poin penting itu Kepercayaan ya. Jadi 2 hal itu Kak Rayana. karena kalau kepercayaan kita hilang sama seseorang itu seperti kita dilempar ke luar negeri, ke luar bumi. Karena tidak ada teman, karena pasti semua mengalir. Dia pasti bicara ke teman-teman. Iya, Bicara lagi. betul. Saya pernah sama dia begini. Jadi kapan-kapan kita kehilangan kepercayaan dan orang kecewa sama kita, itu bakal mengalir juga. Betul. Sebagaimana caranya menjaga kepercayaan itu Akbar? Konsisten ya. Karena kepercayaan hilang itu biasa karena ketidakkonsistenan kita berbicara. Iya. Kadang kita janji orang, dijanji mau dan paling dibayar. sensitif tentang uang. Oke. Misalnya mau dibayar tanggal segini, kemudian mundur. Itu sudah mempengaruhi kepercayaan ya. Iya. Jadi gitu ya Kak Rayana ya. Terima kasih Kak Rayana. Kalau Kak Rayana sendiri sekarang ada bisnis tidak? Lagi sedang memulai bisnis Kak Rayana? Tidak Kak, tapi kebetulan kuliah di jurusan manajemen baru. Kayaknya lebih keren kini mau jadi Iya, betul. Jadi kalau Rayana pengen banyak tahu tentang kelas-kelas bisnis, nah itu bisa masuk tuh di grupnya Hobi Bisnis. Nah, di download aja Telegramnya, kemudian masuk ke Instagramnya Hobi Bisnis. Nah itu diklik saja link yang ada di bio-nya. Nah itu bisa langsung gabung di grupnya Hobi Bisnis. Nah di situ teman-teman bakalan dapat banyak informasi-informasi tentang bisnis dan kelas-kelas seperti ini. Karena sebenarnya ini kelas-kelas yang tidak semua orang bisa ikuti karena informasinya sebenarnya masih ada di lingkungan atau di lingkungan grup itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mau tahu banyak hal tentang bisnis, kita langsung ngobrol sama orang-orang yang betul-betul sudah pengalaman di bisnisnya. Nah, di berbagai macam bisnis. Nah, di situ gabung saja di Hobi Bisnis. Oke, kira-kira siapa lagi kah? Kak Arvin gimana? Apa kabar Kak Arvin? Oke, mantap ya Kak Arvin. Ini Kak Arvin posisinya di mana Kak Arvin? Masih termute. Jadi kita tunggu, kita sapa-sapa yang lain. Nah ini Kak Raffi. Kak Raffi tadi raise hand. Kak Raffi mau nanya kah? Silakan Kak Raffi. Iya. Oke. Ya, bismillah. Nah ini Kak Raffi tadi dari Sumatera ya. Wow, Mantap. Salam untuk Sumatera Kak. Oke, silakan Kak Raffi. Iya, aslinya cuman Samarinda, Kak, Kalimantan. Kalimantan. Oke, silakan Kak Raffi. Ini yang ingin saya tanyakan khususnya untuk Kak Akbar sendiri. Saya juga baru-baru ini memulai bisnis karena apa ya? Ada sesuatu yang mendesak yang membuat saya harus berbisnis gitu ya. Apalagi di karena pandemi. Nah, yang saya tanyakan
bagaimana Kak Akbar ini memulai bisnis ya, yang saya tahu setiap kali memulai bisnis pasti ada rasa bisa nggak ya? Oh, keraguan ya, ada keraguan. Ya. Menghalau itu biar itu hilang dan mulai bisnis. Oke, jadi bagaimana cara menghalau keraguan itu ketika kita ingin memulai berbisnis? Karena banyak ini, saya pun sebenarnya, aduh mau memulai bisnis, aduh bisa nggak ya, bisa urusnya kah, atau bisa tidak ini menghasilkan? Nah, pasti banyak hal yang meragukan gitu loh. Nah, tipsnya dari Kak Akbar bagaimana supaya keraguan itu kita bisa atasi seperti apa, Kak? Pasang targetnya. Oke, ada target ya. Jadi bisnis apa yang digeluti saat ini kita juga perhatikan, karena di situasi Covid seperti ini banyak bisnis yang terdampak. Tapi ada sesuatu yang menarik pada saat corona ini. Orang-orang yang memulai bisnis di saat corona adalah kesempatan terbaik. Oke. Kenapa? Semua orang, jadi kesadaran seperti ini. Semua orang memegang HP dan fokus kepada berita di saat corona. Berarti publikasi tentang bisnis yang kita miliki lebih begitu deras, cepat tersampaikan. Jadi lebih enak bikin bisnis di saat situasi seperti ini. Lagi fokus-fokusnya orang pegang HP. Terus pasang target untuk bisnis tak. Jadi targetnya misalkan seperti resolusi lah. Resolusinya tahun ini ingin menjadi apa? Jadi ada sesuatu target yang dibayangkan bahwa ini yang harus dicapai. Terus jaga lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar itu biasa mempengaruhi kita. Misalkan teman nongkrong. Karena lebih baik cari orang-orang yang memulai bisnis dan penuhi orang-orang yang ambisi di sekeliling tak. Jangan terlalu banyak meminta pendapat kepada orang-orang yang selalu pesimis. Jadi poinnya kalau saya boleh rangkum, yang pertama itu adalah kita harus punya target ya. Iya, target. Punya target. Jadi kita harus punya resolusi, misalnya di tahun ini, bulan ini kita ngapain, apa saja yang akan dilakukan. Karena memang kalau dari segi penelitian juga, kalau kita punya target kita akan lebih terpacu untuk menyelesaikan target-target itu dibandingkan kita tidak punya target sama sekali ya. Jadi selalu memang disarankan untuk membuat target-target, dan kalau bisa targetnya ini harus detail dan spesifik. Betul. Nah, harus detail dan spesifik. Misalnya di tahun ini saya akan di bulan ini saya akan apa. Nah, itu sebaiknya harus lebih spesifik juga bikin target. Yang kemudian yang kedua itu adalah kita harus menjaga lingkungan kita nih. Kita harus menjaga bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Jangan kebanyakan bergaul sama orang-orang yang pesimis. Ya, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang punya visi yang sama dan juga selalu menyebarkan hal-hal positif untuk kita. Karena itu yang sebenarnya jadi masalah di saat sekarang. Karena semua anak milenial Pinrang pun curhat seperti itu. Dia curhat bagaimana memulai bisnis, tapi dia meminta pendapat. Dia misalkan begini, dia minta pendapat di A, B, C, D sampai 10 orang. Terus dia pulang lagi, dia bingung seperti apa. Jadi dia keluar lagi besoknya, dia lagi beda lagi. Jadi dia itu terombang-ambing orangnya. Bisa saya tangkap adalah teman-teman sebaiknya punya mentor. Betul. Sebaiknya punya mentor. Ada satu orang yang teman-teman memang sukai dari segi bagaimana dia membangun bisnis, bagaimana value yang dia punya untuk mengelola bisnis. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai role model. Ya kan, dijadikan sebagai role model yang diikuti, yang didengarkan kata-katanya. Jadi teman-teman ketika inginkan suatu pendapat untuk satu tindakan, ya itu tidak bingung. Karena biasanya kan kalau ketika informasi terlalu banyak yang masuk, pasti juga kita akan bingung. Yang bagaimana caranya kita untuk menyaring informasinya. Belum lagi kalau informasi itu sekarang kan kita tahu banyak juga yang tidak benar. Jadi kita juga bisa memulai. Ya, semakin tidak bisa memulai. Jadi penting untuk memiliki orang-orang di sekeliling kita ini yang betul-betul kita bisa percaya, dan kita bisa merasakan hal-hal positif ketika bergaul di dekatnya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Itu dia Kak namanya tadi lupa saya, yang dari Sumatera ini. Nah,
Kak Raffi ya, itu tadi Kak Raffi ya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Raffi. Sekarang kita ada yang nanya nih Kak Akbar di chat. Nih Kak Aldo Yuluci. Nah, Kak, gimana pendapat Kakak untuk mengembangkan bisnis tapi lebih ke jasa? Sekian, terima kasih Kak. Oh, jadi ini Aldo Lucy ini dia mau bisnis tapi sifatnya jasa. Kalau ini kan barang nih. Iya. Ya kan? Dan sekarang kalau menurutnya Kak Akbar sendiri, prospek untuk bisnis di bidang jasa itu seperti apa? Sangat menjanjikan. Menjanjikan juga ya? Karena sekarang saya juga bergerak ke jasa, yaitu jasa konveksi. Oke. Ya. Karena jasa kita tidak kita modalnya 1 kali. Oke. Tapi harus kerjanya 1000 kali lipat. Oh, kenapa tuh seperti itu? Oh, dimodali artinya dari segi alat-alat. Iya, modali. Jadi kalau kita punya barang atau alat-alat tapi tidak cari keorderan, berarti sama dengan nol. Karena jasa itu harus keliling, marketingnya harus bagus, manajemennya harus betul. Kalau jasa karena harus dia tawarkan betul. Jadi hilangkan rasa gengsi ketika bisnis jasa. Betul. Tapi saya rasa di semua bisnis kita harus menghilangkan gengsi kalau saya rasa ya. Kan, tapi bisnis yang seperti clothing biasanya kan ada dibilang bagian marketingnya. Tapi kalau jasa kita kan harus tawarkan apa sih jasa yang ingin ditawarkan. Ini jasa dari tangan kita. Oke. Misalkan kayak sablon kan berarti harus diberikan bukti. Jadi harus dibawa semua barangnya, ini buktinya seperti ini. Oke. Jadi menarik itu. Jadi jasa kalau dari segi perspektifnya Kak Akbar itu menjanjikan luar biasa, tapi kita harus menghilangkan kegengsian. Karena kalau kita bergerak di bidang jasa ya kita harus menawarkan sana kemari, orang pasti juga tidak langsung percaya dengan jasa-jasa yang kita tawarkan, butuh validasi. Nah itulah gunanya kita memperlihatkan bukti-buktinya seperti itu. Oke, sip. Itu Kak Aldo ya. Jadi luar biasa. Untuk kalau Kak Aldo mau bisnis jasa, silahkan dimulai aja Kak Aldo. Mau bisnis jasa apa, kemudian itu nanti mungkin bisa dilakukan analisis SWOT-nya. Nah itu kemudian bisa memulainya. Nah sekarang ini ada pertanyaan dari Kak Arpin. Tantangan dan hambatan terbesar dalam memulai bisnis clothing yang kita tahu bahwa banyak yang mulai bisnis di bidang ini, artinya ada banyak kompetitor. Dan bagaimana Kak kita membuat strategi yang gitu di persaingan Red Ocean seperti ini? Waduh, Red Ocean bahasanya. Berat. Apa ini Red Ocean artinya? Laut merah. Laut merah. Jadi pertanyaannya Kak Arpin itu tantangan terbesarnya ketika kita memulai bisnis clothing ini. Karena kan kita tahu ya, brand luar biasa banyak ya. Brand banyak. Apalagi yang dari luar negeri sekarang luar biasa di Indonesia ini. Nah, bagaimana kemudian strategi yang dipergunakan oleh Kak Akbar untuk bisa tetap eksis dan konsisten di bidang ini? Saya sekarang untuk tantangan, saya jawab awal dulu untuk tantangannya. Itu memperkenalkan produk lokal itu sangat susah. Oke. Karena kita harus produk itu harus sampai ke tangannya dulu, terus dia bisa berkomentar bagaimana kualitasnya. Itu tantangannya. Karena kita membawa nama brand lokal. Tapi kalau untuk menghadapi beberapa kompetitor, kita memiliki strategi berbeda. Saya memiliki strategi konsep hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Jadi hulu ke hilir itu konsepnya saya bikin toko. Kan awalnya saya bikin toko. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh toko adalah pakaian. Oke. Jadi pakaian, apa yang dibutuhkan pakaian adalah konveksinya. Oke. Jadi saya sekarang orang yang susah sekarang di daerah Sulawesi karena mereka minimnya produksi. Nah itu jadi peluang bisnis tersendiri. Itu jadi peluang bisnis tersendiri. Oke, betul. Jadi yang strategi yang saya lakukan adalah buat bikin toko sebanyak-banyaknya nantinya, terus bikin brand dan produksinya dengan tangan sendiri. Jadi saya tidak fokus juga untuk cari orderan, tapi fokus untuk mengembangkan karya. Oke, karyanya itu. Jadi bagaimana caranya Kak Akbar ini untuk memasarkan produknya? Itu strategi yang dilakukan seperti apa? Apakah menggunakan jasa selebgram atau apa? Iya. Seperti itu. Sekarang jasa selebgram, Instagram untuk sponsor semuanya. Tapi yang paling berpengaruh adalah selebgram. Oke. Jadi budget promosi
adalah lebih banyak dari uang makan sebenarnya. Waduh. Tapi hasilnya yang penting kan kita bisa makan. Kita bisa makan, kita bisa melihat hasil karya kita dipakai sama orang-orang, diperkenalkan sama orang-orang. Strategi yang sekarang dilakukan adalah selebgram. Kita mendekati semua selebgram. Oke. Sudah berapa banyak kah sekarang ini ya selebgram yang sekarang Bumblebee? Brand ambassador Aulia Kalbi. Jadi itu brand ambassador. Yang sudah disentuh-sentuh seperti Ojan Jarot, terus Barongko TV semua kan sudah support semua. Jadi setelah produksi awal ini nanti teman-teman Barongko TV semua dapat. Wis, mantap. Karena kemarin sudah janji sama mereka. Jadi untuk promosi itu yang paling utama untuk di situasi sekarang. Seperti yang saya katakan tadi Kak, untuk promosi saat ini adalah peluang besar untuk bisnis. Karena kita memulai bisnis saat ini, semua bisa tersampaikan begitu cepat kepada masyarakat. Betul. Ini sekarang kan eranya sudah digital. Itu rahasianya untuk di era Covid. Oke, seperti itu ya Kak Arvin. Jadi dimulai strateginya tadi dia mulai dari hulu ke hilirnya, kemudian mendekati banyak public figure ataupun selebgram ataupun konten kreator yang bisa menjadi brand ambassador untuk promosi daripada Bumblebee ini. Nah itu dia. Nah kalau mungkin ada yang masih bertanya-tanya dalam hatinya untuk kemarin ini kan pasti terdampak juga dong Covid ya atau bagaimana? Kalau saya terdampak pasti. Terdampak. Tapi berarti sangat berpengaruh ke pemasukan. Pemasukan berpengaruh. Tapi ada beberapa strategi. Kemarin saya mengasingkan tim inti saya di sini. Jadi untuk memikirkan sesuatu di saat-saat Covid, di saat-saat semua orang berfokus pada corona, di saat-saat itulah tim saya belajar. Oke. Jadi untuk Covid tahun ini alhamdulillah berpengaruhnya hanya sampai 10%. Waduh, berarti tidak terlalu deras ya pengaruhnya ya? Tidak, karena sesuai dengan target sebelum Ramadan kemarin kita menargetkan untuk berdiskusi, untuk belajar betul bagaimana memahami kondisi Covid seperti itu. Kemarin kita tidak berfokus pada coronanya, tapi kita berfokus bilang tentang apa sebab akibatnya. Oke, mantap. Jadi kalau boleh tahu omset kemarin setelah Lebaran gimana nih Kak Bar? Omset kemarin alhamdulillah. 9 jual 90. Waduh, luar biasa. 9-0 bos. Kemarin padahal masih corona loh itu. Alhamdulillah. Masih corona, itu kondisinya lagi corona. Tapi sudah bisa 9-0, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sapa-sapa sedikit dulu, kemudian kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan kita tutup. Gimana? Masih ada teman-teman? Masih ada pertanyaan kah? Bang Brek? Oh, Bang Brek itu dia di sini dia kumpul pasti di kafe. Jadi sana ada bisnis Seringkarang yang punya bisnis IT. Dia bergerak di bidang IT dan penjualan CCTV. Ada juga di bergerak di bidang clothing. Jadi itu pecandu kata produksi dari sini kita. Jadi itu ada pertama brand untuk kita produksi. Dan nanti kita kembangkan juga. Oke, mantap Bang Brek. Oke deh, siap. Itu saja mungkin ya Kak Bar ya. Iya. Sudah luar biasa, ini sudah hampir 2 jam kita ngobrol. Lumayan ini. Terakhir mungkin pesan-pesannya nih buat teman-teman calon pengusaha yang baru nih, gimana? Calon pengusaha yang baru. Jaga kejujuran, jaga konsisten, tetap konsisten. Terus jaga kepercayaan. Oke, jadi karena poin ini adalah yang paling penting dalam memulai bisnis. Kapan-kapan ini hilang, orang tidak percaya sama kita, bisnis tidak bisa berjalan dengan mulus. Meskipun kita mendapatkan keuntungan banyak, tapi pasti ada saja jalannya. Oke. Seperti itu. Oke, jadi jaga selalu kepercayaan dan konsistensinya teman-teman dalam berusaha. Oke? Iya, siap. Oke, siap. Jadi itu saja teman-teman hobi bisnis untuk kelas malam hari ini. Luar biasa. Hampir 2 jam kita ngobrol dengan Kak Akbar. Saya rasa teman-teman
mendapatkan banyak sekali insight karena saya merasa banyak sekali hal-hal yang bagus bisa didapatkan oleh Kak Akbar, bisa didapatkan dari Kak Akbar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih buat Kak Akbar yang sudah menyempatkan waktunya untuk diajak ngobrol. Terima kasih buat teman-teman yang Instagramnya juga Kak Akbar yang di sana. Buat semuanya yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan semua usaha-usahanya dilancarkan. Amin, amin. Oke, itu saja teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sampai ketemu di kelas Hobi Bisnis hari Sabtu. Bye. Oke, thank you Kak Akbar. Oke, jadi lumayan nih. Oh, Dinda. Oke, Chandra juga ada tadi. Iya. Kita tunggu convert dulu ya, Pak. Sadis. Lumayan lumayan. Oke, terima kasih sudah menonton. Patul, kenapa enggak ada? Oh, sudah bawa habis waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.